90.1 Fast FM Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat pagi keluarga Fast. Alhamdulillah pagi hari ini Reni kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda dalam dialog kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Subhanul Waton Tegarrejo Magelang. Dan Health Talk kita edisi kali ini akan membahas berkaitan dengan gaya hidup sehat bersama dengan Dr. Rita Martiani dari RSU Subhanul Waton Tegarrejo Magelang. Anda bisa bertanya langsung dengan narasumber kami nanti lewat 314330 ataupun via WhatsApp-nya di 081578709640. Disapa dulu Dr. Rita Mar. Halo, assalamualaikum dokter. Halo, waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat dokter. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu, semangat terus, sumringah ya dok. Iya harus. Iya, kalau kita udah ngomongin gaya hidup sehat nih, nggak jauh-jauh juga dari yang namanya harus bahagia dokter. Iya betul. Dan secara keseluruhan gaya hidup sehat itu seperti apa sih dokter? Oke, gaya hidup sehat itu sebetulnya apa ya, yang gaya hidup yang memang bisa membuat kita sehat lebih lama. Itu antara lain mungkin kita kalau pernah dengar germas, Iya. itu sudah dicanangkan oleh Kemenkes sejak tahun 2016. Iya. Nah, itu ada tujuh kegiatan atau 7 poin yang bisa dilakukan, yaitu pertama lakukan aktivitas fisik, makan buah dan sayur, tidak merokok, kemudian tidak mengonsumsi minuman beralkohol, menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan jamban yang sehat, dan melakukan cek kesehatan secara berkala. Nah, itu 7 poin itu bisa membuat kita hidup lebih sehat. Oke, baik. Ada diterapkan dari tahun 2016 ya, dan sekarang jadi booming banget, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Iya, betul. Kemarin-kemarin mungkin kita ngertinya hanya aktivitas sehat ya, gaya hidup sehat ya, mungkin rajin olahraga, makan makanan sehat, tapi ternyata 3, 4, 5, 6, 7 poinnya ini baru booming di 2020 nih dok. Iya betul, apalagi yang mencuci tangan. Karena sebelumnya pasti mungkin ya cuci tangan hanya sekedar cuci tangan aja. Yang penting kena air dan sabun gitu. Oke, baik. Dan di sini tugas kita nih keluarga Fast, kalau kita pengen sehat ya harus diterapkan setiap hari ya dokter. Iya betul. Oke. Dan sejauh ini untuk gaya hidup sehat yang paling poin utamanya seperti apa sih dokter? Mungkin selain kita melakukan aktivitas fisik dan juga menjaga pola makan juga. Sebetulnya dari 7 poin ini itu saling berhubungan, saling mendukung satu sama lain. Kalau kita rutin melakukan aktivitas fisik tapi makanan kita tidak tercukupi juga sama aja. Nanti malah jadi kita kekurangan energi, kemudian nanti bisa menyebabkan gangguan atau penyakit lain. Kita tahu kalau misalnya kita rutin makan buah dan sayur tapi jamban kita kotor juga sama aja. Seperti itu. Jadi selain melakukan aktivitas fisik, kita juga harus didukung dengan makan buah dan sayur, kemudian juga pemenuhan kalorinya juga harus sesuai dengan aktivitas fisik kita. Jangan sampai aktivitas fisik kita kurang tapi makanan kita yang berlebih. Nanti bisa menimbulkan yang namanya stroke, DM, hipertensi, obesitas itu juga ya dok. Iya betul. Terus kita sudah aktivitas fisik, makan sayur buahnya sudah cukup, kita malah merokok atau minum minuman beralkohol, itu juga sama saja. Gitu. Terus juga kalau misalnya kita sudah aktivitas fisik, makan buah dan sayur, tidak merokok, tidak minum alkohol, tapi kita tidak rutin nih ngecek kesehatan. Yang paling sering kan orang-orang nggak mau nih, nanti cek kesehatan jadi tahu sakitnya macam-macam, takut. Nah, padahal justru dengan kita tahu lebih awal, kita bisa mengendalikan. Kalau misalnya ada kolesterolnya agak naik sedikit nih, nah kita bisa memodifikasi makanan kita seperti apa, atau kita perlu memodifikasi aktivitas kita seperti apa, seperti itu. Nah, juga yang paling penting mungkin untuk saat ini sudah penggunaan jamban sehat itu mungkin sudah mulai banyak. Kalau orang-orang dulu mungkin jambannya masih sharing atau sembarangan. Nah, itu juga perlu diperhatikan seperti itu. Oke, baik. Jadi saling berkaitan gitu ya. 1, 2, 3 poinnya kalau mungkin Anda dari 7 poin sudah dijalankan 5, oke, baik ya. Baik dulu, jangan
dikurangin, tapi harus Iya. ditambah ya dokter. Iya, betul. 7 poin. Oke deh. Nanti kita akan bahas lagi berkaitan dengan 7 poin yang memang harus kita lakukan nih keluarga Fas berkaitan dengan gaya hidup sehat bersama dengan Dokter Itamar. Anda bisa bertanya langsung dengan Dokter Itamar. Mungkin sudah merasa melakukan aktivitas fisik nih udah luar biasa dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi cukupkah aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ini? Nanti bisa Anda sharing di sini lewat 0815 787 0940 dan kita juga live Facebook Fast FM Magelang. Jadi bisa ikut bertanya lewat kolom komentar ya. Nah, yang disebut melakukan aktivitas fisik nih dokter, saya yang tadi bilang, kebanyakan kita kan ngerasa dari bangun tidur nih, sebelum mandi aja udah banyak banget aktivitas atau mungkin rutinitas. Apalagi buat ibu rumah tangga nih. Apakah itu termasuk aktivitas fisik yang bisa kita lakukan setiap hari nih dokter? Oke, untuk aktivitas fisik itu sendiri sebetulnya kita betul tadi kata Mbak Reni, kita aktivitas fisik mungkin kalau ibu-ibu nih pagi udah masak, nyuci dan lain itu sudah termasuk aktivitas fisik. Oke. Seperti itu. Nah, tapi walaupun kita sudah beraktivitas fisik, tapi itu adalah aktivitas fisik yang ringan. Oh ya. Nah, itu juga perlu ditambahin dengan aktivitas seperti latihan fisik kayak jalan, bersepeda, atau kalau syukur-syukur bisa ditambah dengan olahraga. Untuk olahraga terserah, yang penting senyamannya masing-masing orang. Ada yang nyamannya main sepak bola atau basket, atau mungkin kalau baru nyamannya dengan aktivitas fisik kayak jalan-jalan, lari, jogging atau bersepeda itu juga nggak apa-apa. Seperti itu. Yang penting aktivitas fisik ini dilakukannya secara rutin. Ada prinsip untuk aktivitas fisik yaitu BBTT. Wih. Itu BBTT itu apa sih? Yang pertama baik, yaitu sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai kita ngoyo, saking pengennya hidup sehat kita malah ngoyo. Itu juga nggak baik kan, segala sesuatu yang berlebihan nggak baik. Benar. Terus yang kedua ada benar, aktivitas yang dilakukan secara benar itu aktivitas fisiknya dimulai dengan pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan atau relaksasi. Kemudian yang ketiga aktivitas secara terukur, yaitu diukur waktu dan intensitasnya. Kalau memang kita sudah merasa kelelahan, kita istirahat dulu. Gitu. Yang terakhir adalah aktivitas dilakukan secara teratur sekitar 3 sampai 5 kali dalam 1 minggu. Dan dalam beraktivitas fisik paling tidak dalam satu sesi itu sekitar 30 menit. Oke. Seperti itu. Setengah jam ya. Mau nggak mau itu harus dilakuin ya dokter. Iya betul. Oke, di luar dari kegiatan harian kita nih ternyata keluarga Fas kita juga harus ada latihan. Tapi ini harus ada warming up dulu gitu. Jadi jangan langsung tahu-tahu lari gitu ya. Iya, nanti kalau ini keselnya gimana? Salah lagi kan Iya. itu. Jadi nggak tepat. Oke deh, baik. Untuk Anda keluarga Fas, kami masih nantikan kebersamaannya lewat 314330 ataupun via WhatsApp-nya di 081578700940. Break dulu ya Dokter Itamar. Oke. Kasih informasi yang mau lewat untuk Anda. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Fast FM Magelang. 90.1 Fast FM kembali hadir untuk Anda keluarga Fast, dialog kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Sumanul Waton Tegarejo Magelang. Dan di studio sudah hadir Dr. Itamar Tiani. Kita masih membahas berkaitan dengan gaya hidup sehat. Kalau tadi sudah disenggol sedikit gitu ya, 7 aktivitas fisik yang bisa membuat tubuh kita lebih sehat, saling berkaitan. Ini sebenarnya udah dari tahun 2016, tapi baru booming di 2020. Enggak apa-apa, yang penting masyarakat udah sadar ya dok ya. Kalau nggak sadar susah dok. Iya betul. Karena ini hal-hal baik yang ada dalam 7 poin ini kan juga bisa menular sebenarnya ya dokter. Ketika satu keluarga bisa melakukan aktivitas fisik yang itu rutin, ini bisa jadi juga menular ke tetangga, Iya betul. sahabat gitu. Nah tadi kita udah ngomongin melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Nah kaitannya sama makan nih dok. Ini gimana dok? Oke, kalau dulu paradigma zaman dulu Aha. 4 sehat 5 sempurna. Iya. Yang dimaksud sempurna adalah ada tambahan Ada susu. tambahan susu. Nah, kalau yang sekarang itu bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi makanan yang seimbang. Oke. Maksudnya apa? Jadi untuk makanan yang seimbang itu harus ada karbohidrat, protein dan lemak, dan juga sayur dan buah. Iya. Jadi susu sudah tidak lagi dianggap sebagai Penyempurna ya dok. Iya betul. Nah, untuk karbohidrat sebagai sumber energi itu otomatis harus disesuaikan dengan aktivitas kita. Kalau Iya. aktivitas kita sedikit, jangan sampai nih karbohidratnya berlebih. Karena nanti kalau karbohidrat berlebih itu akan disimpan sebagai lemak.
Ya. Kalau lemaknya menumpuk nanti jadi obesitas. Aha. Seperti itu. Nah, terus yang paling penting yang kadang suka lupa nih buat orang Indonesia, kalau makan kan yang penting kenyang ya, padahal nggak harus seperti itu. Harusnya yang dibanyakin adalah protein dan sayur dan buah-buahannya, seperti Oke. itu. Bahkan kalau yang terbaru itu porsinya sebanyak 3 sampai 4 porsi sayur dan 2 sampai 3 porsi buah. Dan yang paling banyak kalau bisa dalam setengah piring itu yang paling banyak adalah sayurnya. Oke. Seperti itu. Jadi bukan malah karbohidratnya yang paling banyak. Mhm. Seperti itu. Biasanya kadang ada bilang kalau belum makan nasi belum makan. Iya, padahal sumber karbohidrat kan nggak cuma nasi, ada Iya. kentang, ada Aha. jagung, ada umbi-umbian, seperti itu. Oke, baik. Jadi makan buah dan sayur ini bisa menjadi cara kita juga untuk lebih sehat. Karena kita tahu keluarga Fas, kita juga nggak bisa memungkiri ya dokter, ini sudah kayak menjadi tradisi lama kan. Iya. Orang Indonesia lebih nyaman dengan konsumsi nasi gitu. Iya, kalau nggak makan nasi nggak belum makan. Disuruh makan nasi merah juga kadang nggak enak katanya dok. Katanya kayak makan bekatul. Oke, dan isi piringku ya, kalau kita tahu gitu, separuh dari piring itu haruslah sebenarnya sayur begitu dok. Iya, betul. Separuhnya lagi nasi Nasi dan lauk. Oh, jadi dibalik ya. Iya, betul. Ha-ha. Oke, baik. Dan ini adalah pedoman gizi seimbang. Tidak harus langsung kenyang dengan banyak karbo, tapi kita harus bisa pintar memilih apa yang kita asup setiap hari. Jadi jangan sampai nasi lauknya karbo ya dok. Iya. Jangan makan nasi lauknya mie. Nah, ini mungkin Anda nanti bisa bertanya ya. Kalau kita lihat itu seperti apa ya, menu dari zaman taman kanak-kanak pun Iya. kita selalu lihat bahwa nasi, terus nanti kita punya sama mie goreng. Telurnya diganti dengan perkedel, Iya, kentang. ada kentangnya, Ini, ada telurnya. eh, Telur oke lah, ada proteinnya. Oke, baik. Nah, seberapa penting sih dokter ketika setiap harinya asupan buah dan sayur yang kita konsumsi setiap hari? Oke, seberapa penting? Penting banget. Karena apa? Sayuran itu serat itu bisa membantu dari pencernaannya. Mhm. Nah, kalau mungkin ada beberapa orang yang kurang makan sayur bisa langsung susah BAB. Oke. Nanti kalau susah BAB ngejeng-ngejeng jadi wasir, seperti itu. Dan juga di sayur dan buah-buahan ini kan juga terkandung air. Mhm. Nah, tubuh kita juga memerlukan air gitu. Jadi sumber air untuk tubuh kita bukan hanya dari air minum yang sehari-hari kita minum, tapi juga dari sayur dan buah. Seperti itu. Nah, mungkin juga dari makan buah dan sayurnya juga harus dilengkapi dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Ini juga kadang yang orang-orang suka lupa. Yeah. Yang dimaksud minum air itu nggak cuma minum kopi, teh, minuman yang berwarna dan berasa. Jangan lupa minum air putih. Karena apa? Minuman yang berwarna dan berasa itu juga ada zat tambahannya yang bisa memperberat kerja dari organ tubuh kita, terutama ginjal. Terutama kalau misalnya sering minum minuman yang manis dan minuman berwarna, kan otomatis kerja ginjal kita lebih berat. Nah, itu kita bisa meringankan kerja ginjal kita dengan minum air. Seperti itu. Oke, baik. Jadi air putih bukan hanya sekedar menghilangkan dahaga. Iya, betul. Ini membantu sistem dalam tubuh kita bekerja dengan optimal. Iya. Oke, Anda keluarga Fas nanti bisa bertanya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, tapi kita skip dulu. Kita lanjut ke poin ketiga ya dokter ya. Setelah melakukan aktivitas fisik, langsung makan buah dan sayur 3 sampai dengan 4 porsi begitu. Lalu langkah selanjutnya apa nih dokter? Ini yang mungkin agak susah ya. Tidak merokok. Ini langsung kasih kode nih. Tidak merokok dan minum minuman alkohol sebetulnya. Jadi ya kalau tidak merokok kita sudah sering lihat gambar-gambar bungkus rokok. Di bungkus rokok kan sudah ada nih gambar-gambar mengerikan ya. Merokok seperti apa? Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Merokok itu bukan hanya merugikan diri sendiri tapi juga orang lain. Jangan cuman dapat enaknya tapi nggak enaknya bagi-bagi ke orang lain. Benar. Gitu kan. Jadi yang membuat bahaya adalah asap rokok yang dihasilkan nanti kalau terhirup orang lain itu nanti bisa menimbulkan infeksi saluran nafas bagi orang lain, terutama kalau ada anak kecil nih. Nah banyak anak-anak kecil yang datang dengan keluhan batuk atau sesak nafas. Setelah ditanya ternyata ada anggota keluarga yang merokok. Ditambah lagi kalau di rumah ventilasinya nggak bagus nih, otomatis asap rokoknya kan ya muter-muter aja di situ. Seperti itu. Oke deh, apalagi nanti bisa nempel di baju atau mungkin di kursi ya, di sofa, bantal dan segala macam. Berarti dokter ketika ada perokok gitu ya, perokok pasif ini yang kita di sebelahnya gitu, ini juga berbahaya dokter? Iya betul, bisa terkena
resikonya. Oh ya deh, jadi ini keluarga Fas yaitu tadi Dokter Itamar bilang enaknya dipakai sendiri, tapi kalau bisa asapnya ditelan aja ya dok. Iya betul. Itu Itu gimana ya, soalnya ya itu tadi karena kebiasaan merokok ini kalau diteruskan ini akan berefek juga kepada orang-orang yang ada di sekitar dokter. iya betul. Oke, dan setelah itu kita sudah melakukan aktivitas fisik, makan buah dan sayur tercukupi. Insya Allah udah nggak ngerokok nih dokter. Alkohol nih. Alkoholnya jangan. Mungkin kalau kalau di agama Islam alkohol sudah dilarang Iya. ya, tapi ya kita nggak ini ya. Mungkin ada beberapa orang yang pengen icip-icip alkohol. Sebetulnya kenapa sih alkohol ini kok dikurangi saja? Karena sebetulnya yang berbahaya adalah alkohol yang oplosan. Oh ya ini Kalau alkohol yang memang diproduksi pabrikan itu kan memang betul sudah ada alkohol- kadarnya. Iya, alkohol yang memang layak untuk dikonsumsi manusia yaitu etanol. Tapi kalau alkohol yang oplosan itu kadang yang dimasukkan di situ adalah metanol. Metanol ini yang tidak baik untuk tubuh karena metanol ini dia digunakan untuk industri, dan kalau metanol masuk ke dalam tubuh itu akan diolah menjadi formaldehid. Formaldehid itu apa sih? Formalin mungkin kalau bahasa umumnya seperti itu. Nah, formalin aja itu sudah tidak food grade, Benar. apalagi itu dengan sadar minum metanol dan di dalam tubuh itu diolah menjadi formalin, itu akan merugikan untuk organ tubuh kita seperti itu. Oke, ya karena itu kenapa dilarang ya memang manfaatnya nggak ada dok Iya, betul. dalam tubuh kita. Bersyukurlah kita karena kita ada panduan seperti itu, tidak Iya. boleh menyentuh alkohol sama sekali. Iya, Dan ini sangat membantu untuk kita bisa lebih hidup sehat. Nah, setelah kita melakukan segala hal yang beraktivitasnya ini, aktivitas dan juga apa yang kita asup udah lebih baik untuk tubuh kita nih dokter, seberapa penting untuk melakukan cek kesehatan berkala nih dok? Oke, untuk cek kesehatan berkala ini sebetulnya kalau sebelum umur 40 tahun paling tidak 1 tahun sekali. Oke. Tapi kalau sudah lebih dari 40 tahun paling tidak 6 bulan sekali. Seperti itu yang perlu dilakukan pengecekan kesehatan apa aja sih? Yang pertama dari berat badan dan tinggi badan. Dari berat badan dan tinggi badan kita bisa tahu masa tubuh kita, apakah kita normal Ya. atau kurang atau overweight. Jangan sampai kita malah overweight dan nanti akan menimbulkan penyakit tidak menular lain. Iya. Seperti itu. Selain dari pengecekan berat badan dan tinggi badan juga harus dilakukan pengukuran lingkar perut. Apa sih tujuannya pengecekan lingkar perut ini? Jadi lemak perut itu ada 2, lemak visceral dan lemak subkutan. Maksudnya apa sih lemak visceral? Ini lemak yang menempel di organ tubuh. Maksudnya seperti ada hati atau terutama di hati sih. Kemudian lemak subkutan itu adalah lemak yang menempel di bawah kulit perut. Nah, lemak perut ini itu bisa menjadi faktor Risiko. faktor risiko dari penyakit tidak menular seperti terutama diabetes dan stroke. Nah, kemudian untuk pada laki-laki itu lingkar perutnya yang baik adalah kurang dari 90 cm dan wanita kurang dari 80 cm. Jadi untuk bapak-bapak nih terutama yang perutnya sudah mulai membesar, ya One mulai pack. dikurangi lagi. Ya, One pack. dari 1 pack dibuat 6 pack. Oke. Gitu. Langsung buru-buru ambil meteran ini nanti. Ya, oke. Kemudian yang selanjutnya perlu dilakukan pengecekan tekanan darah. Karena tekanan darah ini juga kadang tiba-tiba langsung jadi tinggi nih, gitu. Karena kalau pasien yang tekanan darahnya cenderung rendah, orang yang tekanan darahnya cenderung rendah itu bisa sewaktu-waktu jadi darah tinggi. Tapi kalau yang tekanan darahnya tinggi itu jarang yang bisa langsung tensinya turun. Karena apa? Kalau dari yang biasanya tekanan darahnya tinggi langsung turun itu nanti malah regulasi atau pengaturan organ tubuhnya malah jadi bermasalah seperti itu. Nah, untuk tensi yang normal itu adalah kurang dari 120/80. Seperti itu. Oke. Kemudian juga jangan lupa selalu cek kadar gula darah. Kadar gula darah ini yang perlu diperhatikan apakah puasa atau tidak puasa. Kalau tidak puasa itu normalnya kurang dari 200 mg per desiliter. Kalau gula darah puasa itu kurang dari 100 mg per desiliter. Maksudnya puasa atau tidak puasa gimana sih? Kalau gula darah puasa itu pengecekannya dilakukan setelah puasa kurang lebih 6-8 jam. Kalau yang tidak puasa ya iseng aja nih. Kalau mungkin ada alat yang stick itu, nah itu kita bisa main asal tes aja itu gula darah tidak puasa seperti itu, atau gula darah sewaktu. Oke. Gitu. Kemudian setelah itu cek
fungsi mata dan telinga. Mata terutama untuk penglihatan, untuk telinga juga untuk kemampuan mendengar. Kemudian ada, jangan lupa cek kolesterol. Ini nih yang sering bikin bingung, kolesterol banyak banget apa ya? Ada kolesterol total, ada HDL, LDL, trigliserid. Kalau mungkin pernah dengar yang namanya kolesterol baik itu dan namanya kolesterol HDL, high density. Itu kalau kolesterol kita bilangnya tidak normal, tetapi optimalnya. Jadi HDL yang optimal itu kalau lebih dari 40 mg per desiliter. Kalau LDL atau kolesterol yang jahat, low density, itu optimalnya kurang dari 100. Kalau triglycerid itu kurang dari 150. Nah, ada yang namanya kolesterol total itu kurang dari 200, seperti itu. Itu dari 4 parameter kolesterol ini itu nanti perlu diperhatikan nih mana yang tinggi, karena nanti akan pengaruh ke konsumsi makanan kita. Tetapi untuk menurunkan atau menjaga kolesterol ini tidak semakin tinggi, paling tidak kita menghindari gorengan, kemudian makanan yang berlemak itu dikurangi, seperti itu. Kemudian juga harus mengecek kemampuan paru-paru kita. Tetapi pada saat masa pandemi ini biasanya pengecekan paru-paru justru memang dikurangi. Karena kan itu bisa meningkatkan resiko penularan COVID ya. Kita kan nggak pernah tahu ya kalau apakah orang itu ada gejala atau tidak, seperti itu. Kemudian cek dan deteksi dini kanker leher rahim ini terutama untuk ibu-ibu, mbak-mbak. Mungkin kalau yang pernah dengar pap smear dan IVA, itu perlu dilakukan. Bedanya apa sih IVA dan pap smear? IVA ini dilakukan pada wanita yang belum menikah. Sedangkan pap smear dilakukan pada wanita yang sudah menikah. Seperti itu, karena pada pap smear ada alat yang harus dimasukkan ke organ reproduksi. Jadi pap smear dilakukan pada wanita yang sudah menikah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada cek sadari. Cek sadari ini apa sih? Ini cek pemeriksaan payudara. Jadi untuk mendeteksi dini kanker payudara, karena banyak nih wanita-wanita yang kok ada benjolan di payudara ya, tapi diabaikan. Padahal itu adalah mungkin tumor payudara yang masih jinak, tapi karena tidak dihiraukan atau diabaikan, jadi nanti bisa jadi ganas. Baik, dari semua yang kita lakukan memang cek kesehatan berkala ini sangat penting ya dokter. Karena ini bisa jadi alarm sebenarnya buat kita jaga-jaga, kayak tadi kalau misalnya kolesterol jahatnya yang banyak banget, tinggi gitu ya, atau mungkin gula darah kita juga tinggi. Lah ini langsung ke pola makannya yang harus kita rubah. Paling baik mencegah daripada mengobati. Tapi kalau misalnya sudah memang saat ini lagi merasakan, emang gula darah saya lagi tinggi, kolesterol juga lagi kayaknya lagi tinggi juga ya, harus sadar diri. Berobat, bener. Iya, karena kan ke rumah sakit pun bisa konsultasi ya dokter Itamar, kayak RSUSW. Iya betul. Jadi nanti ada dokter yang ahli yang akan menjelaskan kepada Anda keluarga FAS kaitannya dengan pola hidup sehat ya, untuk menurunkan mungkin tadi kadar kolesterol Anda yang lagi tinggi. Karena kalau sudah kolesterol tinggi nanti akan ada penyakit-penyakit lain dokter. Betul. Iya. Banyak sekali penyakit-penyakit yang mengerikan. Nanti dokter Itamar akan menjelaskan itu lagi. Kita break lagi ya dok. Kasih informasi yang mau lewat untuk Anda keluarga FAS. Kami masih nantikan kebersamaannya lewat 314330 ataupun via WhatsApp-nya di 0815 78709640. 90.1 FAS FM Magelang. Informasi kesehatan. Tantangan hidup mengajarkan kita untuk terus bertumbuh. Mari bicarakan isi hati Anda bersama tim Holistic Care RSU Syubanul Waton Tegalrejo Magelang. Kami akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk Anda. Bagi pasien dan keluarga pasien, kesempatan ini sangat terbuka, bebas biaya, dan kami akan memberikan konseling online. Kami percaya bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan Anda. Informasi dan pendaftaran bisa hubungi 0813 1517 7743. Tim Holistic Care RSU Syubanul Waton akan menjamin kerahasiaan Anda. RSU Syubanul Waton Tegalrejo Magelang
ada di Jalan Magelang Kopeng, kilometer 8 Duren, Purwosari, Kecamatan Tegarjo, Magelang. Telepon 0293 2911 900. Informasi kesehatan RSU Subhanulwaton. Bagi Anda keluarga FAS yang ingin melakukan layanan diagnosis COVID-19, Anda bisa memilih beberapa paket berikut ini. Untuk paket PCR atau swab, 1. PCR COVID-19 Silver, harga Rp900.000. Anda akan mendapatkan tes PCR atau swab, surat keterangan hasil, dan hasil next day. Paket COVID-19 Gold, harga Rp1.400.000. Anda akan mendapatkan tes PCR atau swab, konsultasi dokter, vitamin, surat keterangan hasil, dan hasil SAMD. Paket antigen swab, 1 swab antigen COVID-19, harga Rp199.000. Anda akan mendapatkan tes swab antigen dan surat keterangan hasil. Paket COVID-19 360, harga Rp399.000. Anda akan mendapatkan tes swab antigen, tes rapid antibody, konsultasi dokter, vitamin, dan surat keterangan hasil. Paket Rapid Test, paket 1, harga Rp99.000. Anda akan mendapatkan tes rapid dan surat keterangan sehat. Paket 2, harga Rp249.000. Anda akan mendapatkan tes rapid, vitamin, konsultasi dokter, dan surat keterangan sehat. Untuk melakukan tes, Anda bisa berkunjung ke RSU Subhanulwaton di Duren, Purwosari, Kecamatan Tegalrejo, Magelang. Untuk kontak person, ambulans, Anda bisa menghubungi 1-500-911. Untuk rawat jalan, Anda bisa menghubungi 1-500-181. 90.1 FAS FM Magelang. 90.1 FAS FM kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda, dialog kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Subhanulwaton Tegarjo, Magelang. Dan di studio sudah hadir Dr. Rita Martiani. Nah, Dr. Rita Martiani ini agak kurang fokus jadi karena mikirin tadi pola hidup sehat, dokter. Jadi harus benar-benar itu menjadi satu tujuan kita di tengah pandemi COVID-19 ya, dokter. Ketika memang kita sudah belajar untuk 5M yang di pemerintah sudah menerapkan itu, minta masyarakat untuk lebih bisa ketat dengan protokol kesehatan, kita juga harus dibarengi dengan gerbas. Seperti yang Dr. Itamar tadi bilang, harus menjadi satu poin tersendiri, apalagi anak muda sekarang yang generasinya dibilang mager. Iya. Aduh, sibuk dengan gadgetnya aja, dokter. Kayak mager nih, nggak ada aktivitas, tapi ya cuma di depan layar HP-nya aja gitu. Nah, ini juga akan meningkatkan resiko terkena penyakit-penyakit yang degeneratif lainnya gitu, dokter. Iya, betul. Bahkan sekarang mungkin kemarin waktu awal pandemi, pre-pandemi kurus nih. Iya. Setelah pandemi, kok jadi agak seger gitu ya, menggemaskan. Bagus sih pilihan kalimatnya. Oke, menggemaskan gitu ya. Dan ini memang akibat dari beberapa aktivitas yang berkurang begitu, dokter? Iya, betul. Jadi ya itu tadi jangan mentang-mentang semuanya mudah diakses lewat layar. Iya. Layar handphone, layar TV atau layar PC, kita jadi malas ngapa-ngapain gitu. Oke, baik. Ini jadi alarm buat kita sendiri. Karena kalau dulu kita taunya penyakit-penyakit seperti jantung, kolesterol ini kan orang yang udah lansia kebanyakan ya, dokter. Di tahun belakangan ini apakah ada pergeseran usia, dokter, untuk yang pasien? Ya lumayan sih. Jadi pasien-pasien dengan datang ke rumah sakit keluhan ya. Ada yang umur 30, 40 itu sudah ada diabetes, sudah ada hipertensi, seperti itu. Bahkan yang paling gampang kita lihat yaitu pasien datang dengan obesitas, seperti itu. Di usia produktif ya, dok. Padahal itu bisa kita cegah. Mari kita sehat bersama deh. Iya. Oke, dokter. Selain kita menjaga diri kita sendiri, kita nggak boleh lepas juga. Pastinya nggak bisa lepas dengan lingkungan ya, dok. Iya. Kebersihan lingkungan menjadi poin penting juga untuk kita melakukan kegiatan sehari-hari, dokter. Apa saja mungkin yang bisa kita lakukan nih? Oke.
Oke, mungkin kalau apa namanya berkaitan dengan pandemi, kemarin yang sering digalakkan adalah mencuci tangan. Mencuci tangan itu ada dua, dengan sabun dan air yang mengalir dan hand sanitizer. Bedanya apa sih? Pertama dari durasi waktunya. Kalau menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol itu efektifnya itu dilakukan selama 30 detik, kurang lebih langkahnya sama. Nah, tapi memang yang paling baik, yang paling bersih itu adalah cuci tangan menggunakan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kapan kita menggunakan hand sanitizer? Kalau memang tidak ada air seperti itu. Nah, tapi kalau memang kita sudah sering pakai hand sanitizer nih, terus tangan kita jadi lengket atau apa, itu sudah jangan menggunakan hand sanitizer lagi. Kita harus mencari sabun dan air yang mengalir, kemudian kita cuci tangan. Cuci tangannya yaitu tadi nggak cuma sekedar membasahi tangan aja. Benar. Tapi sabunnya dibusakan dulu di telapak tangan, kemudian sela-sela jari, punggung jari, sela-sela kuku itu juga harus dibersihkan seperti itu. Rangkaian cuci tangannya harus benar, nggak boleh cuma basah-basah dikit gitu ya, percik langsung sudah selesai jalan. Dihitung ya, palingan nggak 1 menit lah ini ya untuk bisa. Tapi dokter, ketika kita pengennya kan kadang singkat aja, terus juga cepat gitu kalau pakai hand sanitizer, ada nggak sih batasannya dokter dalam 1 hari kita tuh boleh pakai hand sanitizer tuh berapa kali gitu? Tidak ada batasan sih sebetulnya, cuman kan kita sendiri nggak nyaman ya pakai hand sanitizer, lama-lama pasti lengket kan. Nah itu kalau memang sudah kerasa nggak nyaman ya sudah mulai pakai cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Harus dengan air yang mengalir dan sabun. Jangan cuman air menggenang terus kita masukin tangan, jangan. Itu kan nggak tahu ada bakterinya di dalam. Betul. Nanti niat yang bersih mah jadi ini ada oleh-oleh tangan di tangan kita. Oke, baik. Lanjut kita ke poin terakhir nih dokter dari gaya hidup sehat yang dicanangkan pemerintah adalah dengan menggunakan jamban. Iya. Ini mungkin kalau di kota besar sudah jarang kali ya jamban yang fasilitas umum bersama. Tapi mungkin kalau di daerah-daerah yang masih agak jauh mungkin masih banyak, atau mungkin bahkan tidak punya jamban umum tapi langsung di di sungai itu mungkin juga masih banyak. Nah, kenapa sih kok pemerintah mencanangkan penggunaan jamban yang sehat? Karena jamban yang sehat ini bisa menjadikan lingkungan kita lebih bersih, sehat dan tidak berbau. Kemudian namanya kotoran pasti akan ada serangga. Dan itu bisa mencemari sumber air dan tanah. Padahal kita tadi salah satu yang bisa mendukung kita untuk hidup sehat kan makan dan buah dan sayur dan juga minum air. Kalau tanah dan air kita sudah tercemar, bagaimana kita mau memenuhi itu? Seperti itu. Kemudian juga namanya kotoran itu ada serangga, dan serangga ini bisa menjadi media penular penyakit. Penyakitnya apa aja sih? Mungkin yang paling gampang diare. Kemudian yang mungkin diare yang lebih parah lagi ada kolera, bahkan sampai dehidrasi. Kemudian juga selain itu yang sering yang sering terjadi pada anak-anak, kecacingan. Nanti anaknya, ini anak banyak makan nih tapi kok kurus, padahal makanannya yang itu dimakan oleh cacingnya gitu. Gimana nanti anak ini mau tumbuh sehat dan pintar seperti itu. Jadi memang benar dokter Itamar tadi bilang semua berkaitan ya dokter. Ketika kita lakukan semua di awal, step 1 sampai 6 ini sudah benar kita jalankan, tapi ternyata untuk penggunaan jamban kita nggak bersih. Anak bisa cacingan, nanti sumber daya manusia di Indonesia intelektualnya akan bisa turun ya dokter. Baik. Dan ini untuk Anda keluarga FAS, monggo yang ingin bertanya lewat 314330 ataupun via WhatsApp di 081578709640. Ini dari Ibu Ani yang ada di Magelang aja. Dokter, berarti perlu juga edukasi ke masyarakat ya, apalagi pedesaan yang masih menggunakan mohon maaf buang air masih di sungai. Ini tadi menanggapi dokter Itamar ya. Bahwasanya penting sekali untuk kita memiliki kamar mandi yang bersih dan higienis. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Edukasi ke masyarakat juga memang penting nih dokter untuk memang ya, cuman saat ini untuk kendalanya masih pandemi sih. Jadi kan padahal tidak semua orang bisa mengakses online kan. Gitu ya, memang kendalanya saat ini memang kita agak kesulitan, agak terbatas untuk langsung terjun ke masyarakat ya. Kita memang mau tidak mau harus mengedukasi ke tokoh masyarakat seperti itu. Baik, harus nanti bisa berantai begitu informasinya. Ya, kembali ada pertanyaan, dokter, saya remaja
remaja usia baru mau 17 tahun nih dokter. Kalau mau datang bulan itu seperti ada benjolan. Tapi nanti setelah selesai haidnya, benjolan itu hilang. Apakah ini normal dokter? Nah ini berkaitan dengan cek sadari tadi dok. Iya betul. Oke, jadi untuk benjolan yang muncul pada saat menstruasi, jadi pada saat kita menstruasi, hormon dalam tubuh wanita itu kan ada naik turunnya. Iya. Nah ini nanti ada salah satu hormon yang akan memicu atau menimbulkan adanya benjolan itu. Kalau pada saat kita mau menstruasi dan setelah menstruasi kita kan otomatis payudaranya kan terasa lebih keras ya daripada biasanya. Nah itu adalah pengaruh dari hormon. Nah, kalau memang dirasa ada keluhan benjolan pada saat menstruasi, nanti bisa datang langsung ke dokter nanti supaya dicek apakah memang perlu USG payudara atau tidak, seperti itu. Oke baik, nah ini menanggapi juga kalau di RSUSW ada pam smear nggak sih dokter? Oh iya ada. Caranya bagaimana untuk kita bisa menggunakan fasilitas itu? Terima kasih. Oke, mungkin nanti bisa langsung datang ke rumah sakit aja atau nanti bisa WA ke nomor pendaftaran kami. Oke, nanti akan dijelaskan ya dokter ya, Iya. berkaitan dengan apa yang harus dibawa mungkin atau yang persiapan diri kita. Baik, ya kita break lagi dokter, kasih waktu untuk informasi yang mau lewat. Keluarga Fas silakan Anda bisa bertanya lagi lewat 314330 ataupun via WhatsApp-nya di 0815 7870 9640. 90.1 Fas FM Magetan. 90.1 Fas FM. Reni masih hadir untuk Anda keluarga Fas dalam dialog kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Subhanul Waton Tegarejo Magelang. Dan di studio masih siap juga untuk memberikan banyak sekali ilmu buat kita nih Dr. Rita Martiani, yang bagaimana caranya untuk bisa kita tetap menerapkan gaya hidup sehat. Nah, harus nggak cukup cuma rajin berolahraga ternyata, tapi ada banyak step yang bisa kita lakukan. Tadi poinnya ada 7 yang sudah diungkapkan Dr. Itamar, dan ini sebenarnya sudah dilakukan atau sudah disosialisasikan sejak tahun 2016. Jadi jauh dari masa pandemi belum masuk ke Indonesia begitu ya dokter ya. Dan ini dulu mungkin pemerintah mikirnya biar kita bisa mendapatkan bibit yang lebih baik, generasi yang lebih unggul begitu ya dokter, terus bebas stunting, dan sekarang ditambah bebas dari yang namanya COVID-19. Oke dokter, ini ada pertanyaan juga nih dok, gimana caranya untuk kita menciptakan jamban yang sehat dokter, biar kita terhindar dari penyakit agak ngeri, tadi dokter bilang cacingan nih. Iya betul. Oke, jadi kalau syarat jamban yang sehat, jelas pertama tidak mencemari air sekitar. Kemudian setelah tidak mencemari air juga harus tidak mencemari tanah permukaan, karena kan ya kalau mencemari tanah pun juga sama aja. Sama nanti aja kita ya. Aktivitas nanti kita bisa kena kotorannya itu. Kemudian juga bebas dari serangga, tidak menimbulkan bau dan nyaman digunakan, aman digunakan oleh pemakai, mudah dibersihkan dan tidak menimbulkan gangguan bagi pemakainya. Kalau sudah nyaman tapi tidak aman juga sama aja. Ya. Gitu. Oke, baik. Jadi mungkin dilihat lagi jamban di rumah harus lebih sehat, yang tidak mencemari air. Apalagi kalau kita pakai air tanah ya dokter ya. Ini sangat berpengaruh sekali tadi. Bebas dari serangga, dari segala yang mengganggu kesehatan kita. Oke, baik. Dan ini ada pertanyaan dokter. Waktu untuk kita minum obat cacing itu yang paling baik setahun 2 kali atau setiap berapa bulan ini dokter? Ini membahas masalah cacingan. Sebenarnya kalau misalnya ini kan sering terjadi pada anak-anak ya dokter. Ini sangat mengganggu tumbuh kembang ya pastinya. Iya betul. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan, ini anak kok kurus terus, kenapa ya? Nah itu yang kita sudah mulai harus aware nih, ini anak aktivitas fisiknya tidak terlalu banyak, karena kan pasti anak kalau seringnya main ya. Yeah. Aktivitas fisiknya nggak terlalu banyak, makanya juga oke, tapi kok kurus kenapa ya? Nanti kita udah harus mulai aware nih, mungkin harus bisa langsung segera konsultasikan ke dokter. Seperti itu. Nah terus nanti juga kita harus lihat kuku-kukunya. Ya. Nah
sering nih anak-anak kecil mungkin karena susah potong kuku, jadi kukunya hitam-hitam. Nah itu harus aware, karena apa? Ya namanya kotoran itu hitam-hitam, kita nggak pernah tahu isinya apa. Benar. Terus anak ya kesadaran dirinya belum ini, asal makan aja tanpa ada cuci tangan sebelum makan. Seperti itu. Oke, baik. Jadi memang kesehatan, kebersihan di dalam lingkungan keluarga juga menjadi penting, dan pastinya kita juga kalau sudah konsultasi ke dokter, pasti akan dokter memberikan solusi tepat. Ini untuk minum obat cacing ini udah jalan terbaik ya dokter? Iya betul. Tapi juga harus harus dengan saran dokter, jangan asal main minum obat cacing. Benar, karena apalagi kalau anak-anak di bawah usia 2 tahun, masih 1 tahun juga harus konsultasi. Iya betul. Oke, baik. Dan dokter, mungkin terakhir nih dok, bagaimana caranya untuk kita bisa tetap hidup sehat dan menerapkan 7 poin tadi dok di dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, yang paling dasar adalah niat. Kalau kita sudah tahu teorinya tapi nggak ada niat melakukan, sama aja. Gitu ya. Yang penting kemauan. Yang untuk hidup sehat ini mungkin kalau dirasain males ya males, tapi kita harus mikir panjang. Nanti kita mau hidup lama nggak, mau hidup sehat nggak, jangan sampai pada saat muda kita enak, tapi nanti pada saat tua kita merepotkan keluarga yang lain. Karena tadi tabungan di masa muda yang ternyata berimbas kepada hari tua kita. Oke, baik. Terima kasih Dokter Itamar atas waktu dan juga informasinya. Semoga kita bisa menerapkan 7 poin tadi ya, gerakan masyarakat hidup sehat di dalam masa-masa kita, dan semoga pandemi bisa segera berakhir dokter. Jadi bisa lebih beraktivitas lebih banyak ya dokter. Baik, terima kasih, selamat lanjutkan aktivitas. Salam juga untuk rekan-rekan yang ada di Rumah Sakit Subhanallah Tegarejo Magelang. Selamat siang, assalamualaikum dokter. Demikian tadi Keluarga Fas, dialog kesehatan kita bersama dengan Dr. Rita Martiani, kaitannya dengan gaya hidup sehat. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan bergabung lewat 314330 ataupun via WhatsApp-nya di 0815 7870940. Reni akan kembali di Fas Romelia nanti sampai jam 10:30. 90.1 Fas FM Magelang.